Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita ketemu lagi bersama Ibu. Kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita akan belajar mengenai keanekaragaman flora, keanekaragaman fauna, dan kita akan belajar mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Mari perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman flora di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia terdiri dari berbagai jenis flora. Misalnya, terlihat dengan adanya sekitar 25.000 jenis flora, sedangkan lumut ada 35.000 jenis. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua. Berikut ini adalah contoh persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, ini ada contoh dari flora di bagian Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian timur, dan yang ketiga Indonesia bagian tengah. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama Indonesia bagian barat. Flora di Indonesia bagian barat itu tumbuh di berbagai tempat di dunia yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, jenis tanah, relief atau tinggi rendah permukaan bumi atau biotik, yaitu pengaruh makhluk hidup. Iklim memiliki pengaruh yang paling besar, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman lebih bervariasi. Contohnya adalah seperti pohon karet, kapur barus atau kamper, kemenyan, meranti, dan mahoni. Bisa kalian lihat sini adalah contoh dari gambar pohon karet. Lalu yang kedua yaitu Indonesia bagian timur. Persebaran flora di Indonesia bagian timur disebut dengan tipe Australia karena disebabkan oleh persebaran flora di Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora di benua Australia pada umumnya. Pulau-pulau yang termasuk daerah persebaran flora di Indonesia Timur adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Contoh tanamannya itu ada pohon sagu, pohon nifa, dan hutan bakau. Ya, ini adalah contoh dari pohon nifa. Yang ketiga, Indonesia bagian tengah. Flora di Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Jenis flora yang di Indonesia Tengah itu yang menonjol adalah hutan musim atau hutan jati. Selanjutnya yang B, kita akan membahas keanekaragaman fauna di Indonesia. Berikut ini adalah contoh persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama ada Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian timur, dan yang ketiga Indonesia bagian tengah. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, fauna di Indonesia bagian barat atau oriental. Ciri-ciri fauna di zona oriental yaitu yang pertama, mamalianya berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Yang ketiga, spesies burung di zona asiatis atau oriental lebih banyak jenis burung berkicau dibandingkan burung dengan warna-warna mencolok. Yang keempat, tidak terdapat hewan berkantung. Fauna bagian barat itu biasanya meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Untuk bisa melihat langsung bagaimana flora dan fauna di Indonesia bagian barat, kita bisa mengunjungi salah satu destinasi yaitu Taman Nasional Waikambas. Contoh fauna di bagian barat ada gajah Sumatera, badak bercula satu, orang utan, bekantan, dan jalak Bali. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas fauna di Indonesia bagian timur atau Australia. Ciri-ciri fauna di zona Australia yang pertama, memiliki hewan-hewan berkantung. Yang kedua, mamalia yang berukuran cenderung lebih kecil. Selanjutnya yang ketiga, spesies ikan air tawar yang lebih sedikit. Yang keempat, spesies burung di zona Australis memiliki bulu-bulu yang indah dengan warna-warna mencolok. Fauna di bagian timur meliputi wilayah timur Indonesia yaitu Papua dan Kepulauan Maluku. Fauna ini dikenal juga sebagai fauna zona Australia dikarenakan memiliki ciri dan karakter menyerupai fauna di benua Australia. Untuk bisa melihat langsung bagaimana flora dan fauna zona Australia, salah satu contoh destinasi yang kamu kunjungi itu adalah Taman Nasional Lawrence. Contohnya itu ada cendrawasih, kangguru pohon, walabi, dan juga kasuari. Yang ketiga kita akan membahas fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan. Ciri-cirinya, yang pertama hewannya endemik, yaitu hewan yang hanya ada terdapat di Indonesia. Yang kedua, hewannya mirip dengan tipe Asia atau tipe Australia.
Yang ketiga, terdapat hewan langka. Dan yang keempat, binatangnya sebagian sebagai sisa hewan purba yang masih mampu untuk bertahan. Fauna bagian tengah itu meliputi bagian tengah Sulawesi. Disebut peralihan karena faunanya merupakan peralihan dari fauna oriental dan fauna Australia. Untuk bisa melihat langsung bagaimana flora dan fauna Indonesia bagian tengah, bisa kita kunjungi yaitu Taman Nasional Komodo. Contoh fauna di Indonesia bagian tengah itu ada babi rusa, komodo, anoa, kuskus, dan juga tarsius. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai sumber pangan. Makanan dan minimal yang setiap harinya dikonsumsi oleh manusia itu berasal dari makhluk hidup lain. Oke, di Indonesia sendiri setidaknya ada 400 jenis tanaman penghasil buah, ada penghasil tanaman umbi, sayuran, bahkan jenis rempah-rempah, dan tidak lupa pula terdapat juga berbagai jenis hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ada ikan, ayam, sapi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, manfaat keanekaragaman hayati adalah sebagai sumber sandang. Beberapa keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Yang pertama itu adalah ulat sutra untuk membuat kain sutra karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Yang kedua, kulit dari beberapa hewan, misalnya sapi serta kambing, juga dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu sumber papan. Untuk sumber papan atau tempat tinggal, manusia memanfaatkan alam guna melindungi diri dari segala jenis gejala alam, misalnya hujan, badai, panas, dan lain sebagainya. Masyarakat sebagian besar memanfaatkan bahan kayu sebagai bahan utama bangunannya. Yang keempat yaitu adalah sebagai sumber obat-obatan atau kesehatan. Yang pertama, kina, kulitnya itu mengandung suatu alkaloid kina atau quinine untuk dapat mengobati malaria. Yang kedua, madu dari lebah juga dapat dimanfaatkan sebagai peningkat daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengkudu atau buah pace ialah untuk menurunkan darah tinggi. Dan yang terakhir, buah merah itu juga dimanfaatkan sebagai obat untuk dapat mengobati kanker atau tumor, kolesterol tinggi, serta diabetes. Yang kelima, sebagai sumber kosmetik. Tumbuhan yang kerap digunakan untuk bahan kosmetik yaitu lidah buaya, pandan, dan aneka bunga seperti mawar dan melati, biasanya untuk mengambil aroma. Bisa untuk parfum, bisa untuk lulur, hand body, dan lain sebagainya. Yang keenam, sebagai sumber plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah merupakan bagian tumbuhan, hewan, atau juga mikroorganisme yang memiliki fungsi, serta juga kemampuan untuk mewariskan sifat pada tiap-tiap organisme yang masih liar di dalam ataupun yang sudah dibudidayakan manusia yang mengandung suatu plasma nutfah. Plasma nutfah tersebut berguna ialah untuk dapat merakit varietas unggul di dalam suatu spesies. Misalnya, spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau juga mempunyai produktivitas tinggi. Yang ketujuh yaitu sebagai ekologi dan keindahan. Dengan terdapatnya keanekaragaman hayati, maka terjadilah suatu keseimbangan lingkungan yang mana satu sama yang lain itu saling melengkapi dan juga saling bergantung, baik itu antara manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat keanekaragaman hayati adalah sebagai aspek budaya. Indonesia kaya akan keanekaragaman suku dan budaya. Tiap suku memiliki cara tersendiri dalam memperlakukan tumbuhan dan hewan, karena memiliki acara keagamaan atau kepercayaan yang berbeda pula. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu mengenai pembelajaran daring kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa di pertemuan daring kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.